Halo semuanya, gimana kabarnya sekarang? Buat kalian yang punya masalah, tetap hadapi masalahnya dengan mulai tidur aja dulu. Oke, sesuai topik today, alur cerita film yang berjudul The Dinner Party yang dirilis tahun 2020 ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mendapatkan undangan untuk menghadiri makan malam atau dinner di sebuah rumah dengan keluarga yang aneh. Namun sayang, tragedi pun harus menimpa mereka. Oke, biar lebih seru, langsung simak saja alur ceritanya. Film dibuka dengan sepasang kekasih bernama Jeffrey dan Halle yang diundang untuk makan malam di sebuah rumah. Mereka pun lalu disambut dengan seorang pria bernama Bastian dengan sambutan pembawaan yang aneh dan sedikit sengak sih. Dimana Bastian tiba-tiba mengusir mereka dari rumah tersebut. Si Halle yang kesal lalu ngomong, "What the fuck is that?" Si Halle yang ngambek mencoba mengajak Jeffrey untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Jeffrey menolak dan mengetuk pintu itu sekali lagi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Bastian yang muncul menggunakan topeng tengkorak hewan. Namun itu hanyalah candaan si Bastian saja. Bastian. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumah tersebut, di mana Bastian lalu meminta mereka berdua untuk menyerahkan ponsel yang dibawa. Namun Halle bertanya, "Loh, kenapa?" Bastian lalu menjawab, "Semua orang tak menyukai foto paparazzi amatiran." Sungguh jawaban yang klise sih. Cangcut. Halle dan Jeffrey lalu diarahkan untuk masuk dalam ruangan tunggu, di mana si Halle sudah mulai tidak nyaman dengan tempat tersebut yang mengatakan bahwa daerah tersebut tampak seperti kampung psikopat. Namun Jeffrey tetap mengatakan pada Halle bahwa acara tersebut terdapat orang-orang yang sangat penting. Lalu muncullah seorang wanita bernama Sadie dengan wajah datarnya menawarkan minuman kepada mereka berdua. Scene lalu berpindah ke seorang pria yang sedang mengiris lengannya dengan sebuah pisau kecil. Entah apa maksudnya, tapi tampaknya itu seperti sebuah jamuan untuk kedatangan tamu. Halle yang tampaknya memiliki perasaan syok yang cukup berlebihan membuat tubuhnya terkadang suka gemetar dan harus meminum obat untuk meredakan perasaannya tersebut. Jeffrey yang mencoba untuk menenangkan si Halle mengatakan bahwa ini hanyalah makan malam, jadi ya rileks saja. Sadie pun lalu memberikan segelas minuman orang tua kepada Halle, di mana saat Halle hendak meminumnya, Jeffrey langsung mengambilnya karena Halle baru saja meminum paracetamol. Halle pun kemudian pergi ke toilet mau Pepsi sebentar. Tiba-tiba ia teringat dengan masa kecilnya, di mana ibunya selalu dipukuli oleh ayahnya di depan si Halle. Halle pun lalu keluar toilet, namun tiba-tiba muncullah wanita kemayu bernama Agi yang tentu membuat Halle terkejut. Di mana di sini Agi mencoba mengajak Halle untuk melakukan kimochi, namun Halle harus menolaknya. Scene lalu berpindah ke meja makan, di mana semuanya sudah berkumpul. Jeffrey lalu mengeluarkan jimat keberuntungan sang raja, di mana itu hanyalah raja catur yang terbuat dari plastik, yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Vincent pun lalu mengejek si Jeffrey bahwa itu sungguh tidak berguna, karena hanya sebuah potongan plastik kecil. Singkat cerita, Vincent lalu mengajak semuanya untuk memainkan permainan sederhana, di mana yang menang akan dapat memilih musik sesuai yang diinginkan sebagai pengiring jamuan makan malam tersebut. Jeffrey pun berkata, "Apakah kita akan bermain kartu gaple?" Tentunya tidak, ini adalah kartu tarot yang digunakan sebagai kartu keberuntungan. Masing-masing dari mereka lalu mengambil kartu tarot tersebut, yang dibacakan keberuntungannya oleh si Sadie. Di sini Sadie tidak dijelaskan latar belakangnya apa sehingga bisa membaca kartu tersebut, tapi tampaknya dia sebagai paranormal. Mulai dari Bastian yang mendapatkan kartu dengan arti sebagai si bodoh, lalu si Vincent mendapatkan kartu sebagai sang pesulap, kemudian Carmine dengan kartu sang kaisar, lalu Jeffrey dengan kartu sebagai orang yang digantung, kemudian Agi mendapatkan kartu yang artinya cintanya tak murni, lalu si Sadie dengan kartu sebagai pendeta tertinggi yang superior, kemudian tibalah kartu si Halle yang berarti kelahiran kembali. Oke, sampai sini saya tidak begitu paham dengan maksud-maksud yang dikatakan dari setiap kartu tersebut. Lanjut, si Jeffrey pun lalu mengatakan, "Siapa yang menang dalam permainan tersebut?" Sadie pun lalu mengatakan yang menang adalah si bodoh. Yap, si Bastian lah yang menang. Saya yang ketika menonton film tersebut sebenarnya agak merasa aneh, entah apa yang melatar belakangi si bodoh ini untuk menang. Padahal kan di kartu tadi ada si kaisar, si pendeta, lalu kenapa si bodoh yang harus menang? Sungguh film yang menghariwangkan. Mereka pun saling mengobrol di meja makan tersebut sambil meminum anggur. Namun si Halle yang tidak nyambung sama seperti saya dengan obrolan mereka yang tampaknya sangat dalam untuk didengarkan. Si Halle pun kemudian menceritakan kejadian masa lalunya waktu ia masih bocil, yaitu pertengkaran ayah dan ibunya sehingga membuat ibunya nekat membunuh ayahnya di depan si Halle. Halle kemudian pergi ke toilet mencoba untuk menenangkan dirinya. Jeffrey pun langsung menyusul si Halle dan mengatakan, "Mengapa engkau menceritakan hal tersebut? Bukannya ini terlalu dalam untuk diceritakan?"
Jeffrey kemudian kembali lagi ke meja makan, di mana ia yang dengan kondisi tenggorokannya mulai merasakan batuk-batuk atau gatal-gatal, bibir pecah-pecah. Di sini saya sudah menyangka bahwa itu adalah efek yang ditimbulkan dari minuman anggur yang sudah diberi obat. Hale dan Jeffrey kemudian mulai merasakan dirinya yang lemas dan mata yang sayu-sayu, sehingga membuat mereka tidak berkutik. Bastian pun dengan ini langsung menyiapkan pisau untuk memotong leher si Jeffrey, diikuti dengan Sadie yang meminum darah si Jeffrey. Jir, psikopat nih orang. Jeffrey pun kemudian harus mati dengan kondisi leher dan tubuhnya yang sudah terpisah. Namun si Haley masih dibiarkan hidup oleh keluarga psikopat tersebut. Singkat cerita, scene lalu berpindah dengan Sadie yang tampaknya sedang memuja setan yang digambarkan dengan tulisan-tulisan yang absurd. Hal yang sedang merada duduk di kursi dengan kondisi terikat membuatnya harus mengikuti semua keinginan mereka, mulai dari meminum darah milik si Sadie dan memakan daging si Jeffrey, yaitu sebagai suaminya sendiri yang sudah mereka potong-potong. Singkat cerita, Hale yang mencoba melepaskan ikatan di tangan dan kakinya berhasil lari keluar rumah, di mana si Hale akhirnya bertemu dengan polisi berpangkat kopral yang sedang berjaga di daerah tersebut. Di sini Hale mencoba menjelaskan semua kejadian yang terjadi dalam rumah tersebut kepada Pak Paul. Namun Bastian yang datang mengatakan pada Pak Polisi bahwa Hale adalah adik iparnya yang sedang mengalami stres berat. Pak Paul yang tertawa dengan cerita si Hale bahwa keluarga Charmin memakan daging suami si Hale, yaitu Jeffrey, membuat Pak Paul malah tertawa terbahak-bahak. Kampretnya polisi. Kemudian Pak Paul pun membawa mereka ke lokasi rumah kejadian. Di sini saya mengira bahwa Pak Paul ini sudah bersekongkol dengan keluarga tersebut, namun ternyata ceritanya tidak begitu. Scene lalu berpindah dengan percakapan polisi dan keluarga Carmine, yang dimana kemudian polisi ini menyerahkan si Hale pada keluarga tersebut dan percaya bahwa si Hale memang seperti sedang depresi. Hale pun kemudian dibawa ke ruangan pemujaan tadi tempat si Sadie sedang menyembah. Oke, karena ada hal yang agaknya cukup aneh di mana si Sadie ini menggunakan baju tapi menongolkan toketnya. Tentu hal ini harus saya blur untuk menghindari percolayan. Mereka pun lalu melakukan persembahan dengan si Hale yang kembali terikat di kursi ini, dan masing-masing dari mereka pun memakan daging si Jeffrey yang sudah dipotong-potong layaknya sebuah rendang. Anjir. Lalu tibalah mereka dimakan malam dinner dengan menyantap daging si Jeffrey dengan sangat nikmat sekali. Singkat cerita, Hale kemudian mengalami serangan panik yang membuat dirinya gemetar, kemudian berubah menjadi brutal dan berhasil melepas ikatan di tangannya, yang lalu menusuk-nusukkan pisau ke tubuh si Bastian dan pisau yang menancap kepala si Vincent. Hale pun lalu lari, di mana si Sadie yang tidak melakukan pembelaan atau mencoba menangkap si Hale hanya berdiam diri saja. Ternyata si Sadie adalah seorang yang sengaja memberikan kekuatan pada si Hale waktu pemujaan tadi. Di sini bisa terlihat bahwa si Sadie mulai berkhianat pada mereka, padahal sama psikopat sih. Agi yang keluar dan pergi kolam renang akhirnya terlibat pertarungan dengan Hale dan membuat Agi pun akhirnya mati dibunuh oleh Hale karena ditusuk. Pak Paul pun lalu datang lagi dengan menembak si Hale, namun tidak kena. Hale pun kemudian membunuh si Pak Paul tersebut dengan menembak kepalanya. Di sini akhirnya semuanya dibunuh oleh si Hale dengan menyisakan si Sadie yang belum terbunuh. Hale kemudian mencoba menembak si Sadie, namun sayang, Sadie yang tampaknya memiliki ilmu kebal membuatnya tidak bisa mati saat ditembak oleh Hale, dengan diperlihatkan mata yang berubah layaknya mata iblis, kalau gak salah sih ya. Bisa dilihat pada scene tersebut bahwa si Sadie ini sudah seperti iblis atau penyihir gitu, cuman karakternya kurang lebih diekspos di film tersebut. Akhirnya si Sadie yang tentunya memiliki ilmu hitam ini mengajak si Hale untuk tinggal bersamanya dan menjadi pendamping si Sadie di rumah tersebut. Scene lalu berpindah dengan sepasang kekasih baru yang datang untuk pesta makan malam lagi di rumah tersebut karena undangan. Di sini terlihat si Hale yang menyambut pasangan ini layaknya peran Bastian yang digantikan oleh Hale di rumah tersebut. Sepasang kekasih lalu diarahkan lagi ke ruangan tersebut dengan Hale dan Sadie yang lakukan penciuman manis untuk persiapan melakukan ritual pemujaan di rumah ini. Di sini terlihat Hale yang sudah menjadi sama psikopat dengan si Sadie, dan film pun selesai. Oke, dan sedikit menyampaikan dari benak hati saya setelah saya menonton film tersebut, sebenarnya untuk plot cerita yang diberikan sangatlah bertele-tele dan pengambilan angle kamera yang kurang tepat. Di film ini juga kesan thriller yang disampaikan ya tidak thriller amat sih. Jadi film ini kurang menegangkan kalau menurut saya dan tidak ada jump scare-nya. Berbeda dengan film The Breed, The Invisible Man yang tentunya lebih menegangkan lah dari film ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Mungkin segitu saja alur cerita film The Dinner Party dari saya. Saatnya musik. Then the minum sikit dulu. Good. Okay. Kau memang setan, memang babi.